Jadi untuk memimpin Asosiasi Wilayah Sumatera Barat ini baru hitungan bulan. Ibu baru dilantik 2024 November kemarin. Masih hangat-hangat ya? Masih hangat ya, September apa ya, pokoknya tengah tahun 2024. Jadi memang sebenarnya program-program yang akan kami laksanakan itu sangat banyak ya. Yang pastinya itu sangat menunjang untuk pengembangan diri dosen dan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dari seluruh Nusantara begitu ya. Mereka akan merasakan mungkin dosen mahasiswa ibu di PGRI atau teman CESA di Universitas Negeri Padang itu merasakan kuliah dengan dosen UNESA gitu. Merasakan kuliah, jadi experience ya yang baru berjalan saat ini itu kuliah pakar silaturahmi. Jadi ini salah satu program dari Adopsi Sumatera Barat. Kuliah pakar ini ibu mengundang dosen dari berbagai wilayah Nusantara yang memberikan kuliah umum, kemudian kita tandem dengan dosen yang dari Sumatera Barat. Jadi mahasiswa kita ataupun mahasiswa mereka dari Jawa sana akan merasakan kolaborasi yang luar biasa di ruang kuliah gitu, walaupun memang bentuknya masih kuliah pakar atau kuliah umum. Nah itu alhamdulillah memberikan efek yang luar biasa ya. Kadang orang telah melakukan apa yang belum kita lakukan gitu ya. Nah kita bisa belajar dari apa yang sudah orang lain lakukan gitu. Artinya mahasiswa kita juga punya kesempatan dan ruang yang lebih luas untuk mencari ide dalam penelitiannya atau untuk bertukar pikiran, menambah teman gitu ya. Artinya alhamdulillah kegiatan itu sudah jalan 6 bulan. Jadi setiap bulan ada kegiatan itu. Kemudian mahasiswa akan merasakan bagaimana mendapatkan ilmu dari dosen yang bukan dosennya gitu ya. Nah itu salah satu bentuk kegiatannya. Kemudian kegiatan lain kalau dengan pusat itu ada kesempatan semacam kerjasama ya. Misalnya asosiasi atau adopsi pusat itu membuka konsorsium untuk kerjasama luar negeri dengan universitas di luar negeri terkait dengan program studi bahasa dan sastra Indonesia, apakah itu dalam bentuk penelitian, pengabdian begitu ya. Nah malahan di pusat ya, ini insya Allah Sumbar akan menyusul gitu ya. Di kepengurusan pusat itu sudah banyak dosen-dosen yang melakukan kerjasama penelitian dengan luar negeri, misalnya dengan universitas yang ada di Amerika Serikat, di Thailand, di India gitu ya. Itu bentuk penelitian kerjasama gitu. Nah otomatis walaupun pusat yang melakukan itu akan membuat semangat membara oleh adopsi wilayah gitu ya. Ada kesempatan untuk konsorsium begitu. Artinya kampus-kampus yang ada di Sumatera Barat itu mendapatkan peluang lebih untuk bisa bekerja sama dengan kampus luar negeri melalui asosiasi ini. Waduh, mendengar cerita dari Bu Sil kayaknya justru merasa kecepatan lulus ya. Karena nggak ngerasain gimana rasanya belajar. Jadi ibu bisa mengajar mahasiswa Cina, mahasiswa Thailand gitu Pernah ya. Berarti kemarin mahasiswa India itu melalui asosiasi ini begitu. Artinya kita nggak pernah bayangkan dan nggak pernah mimpi ya kapan ya kita ngajar ke luar negeri walaupun hanya virtual gitu ya. Tapi kita mengajar yang bukan mahasiswa kita sendiri gitu. Artinya kita punya kesempatan belajar dari mereka gitu. Jadi mengajar, belajar sepanjang hayat gitu ya. Bagaimana karakter mereka, bagaimana literatnya orang-orang luar negeri itu yang bisa kita telurkan pada mahasiswa di Indonesia khususnya di Sumatera Barat gitu ya. Betul. Karena memang kalau kita lihat dari beda daerah aja mah itu udah beda ya cara belajarnya, apalagi ini antar negara, dan itu sebuah privilege baru juga bagi mahasiswa gitu. Dosen aku ngajarnya di sana loh. Jadi artinya walaupun mahasiswa merasa kredibilitas diri dosennya itu bisa mereka mungkin boleh berbangga lah gitu. Dosen aku kemarin ngajarnya di UNESA loh. Dosen aku kemarin ngajarnya di Unpad loh gitu. Artinya akan menambah image ya, menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kampus begitu. Jadi tidak hanya secara tingkat lokal gitu, nasional bahkan internasional. Ya. Karena memang kalau dari POV mahasiswanya kayaknya ya juga ngerasain belajar dengan hari ini belajar dengan Ibu Sil, besok belajar dengan dosen dari yang lain lagi begitu, gitu. Benar.
Oke, jadi dari kolaborasi ini yang menciptakan pengalaman. Jadi karena kalau di kuliah itu bener yang tidak hanya pure teori saja ya Bu. Teori. Jadi kadang gini, misalnya kemarin Ibu mengundang dosen dari Bali ya, itu kan otomatis partisipannya itu seluruh Indonesia kan. Betul. Ternyata yang sudah dilakukan dosen di Bali ini belum dilakukan dosennya gitu. Artinya mereka akan dapat ilmu tambahan begitu kan. Oh iya ya, kenapa ya? Itu waktu itu kalau tidak salah mata kuliah model pembelajaran gitu ya. Kemudian ada lagi Ibu ngundang dosen dari Jogja gitu ya. Beliau kepakarannya jurnalistik. Nah, mahasiswa kita juga, oh iya ya, kita kan apalagi yang sedang mengambil mata kuliah jurnalistik gitu ya. Kok kita nggak kepikiran ya? Oh, seru itu kalau begini-begini. Jadi artinya menambah wawasan mereka, menambah semangat mereka untuk bisa berkarya lebih gitu. Betul. Terlebih sekarang memang teknologi ini kayaknya waduh ini nggak ada stopnya. Apalagi kemarin yang lagi viral kemarin ChatGPT. Gitu. Jadi tidak terbatas di ruang harus belajarnya harus tatap muka, tidak gitu. Ternyata ruang virtual juga menjanjikan untuk bisa kita mengeksplor ilmu itu lebih banyak begitu. Ini sepertinya COVID membawa hikmah. Iya, sangat. Iya, karena kalau kita nggak ngerasain COVID-19 nih, kita nggak tahu Zoom. Iya, kita nggak tahu Zoom, kita nggak tahu Google Meet gitu kan. Betul. Jadi kayaknya nih bencana membawa hikmah. Iya, benar. Tidak selamanya bencana. Tapi tetap harus positif gitu ya. Betul. Seperti mahasiswa sekarang ketika mereka bimbingan skripsi, silahkan gunakan ChatGPT, tapi harus cerdas. Yang mungkin kamu hanya meminta resume terhadap apa yang kamu butuhkan, tapi tetap parafrasekan ke bahasa kamu gitu. Artinya tidak pula kita harus membantah dan menghalangi, malah melarang gitu ya, karena kita tidak bisa terhindar dari itu. Perkembangan teknologi memang sangat cepat dan kita jangan sampai tergilas gitu, jangan sampai ketinggalan, tapi tetap ada aturan, ada etiknya, ada hal yang harus mereka patuhi gitu ya. Ya alhamdulillah jalan ke bulan ke-8 ini kepengurusan adopsi Sumatera Barat di tangan Ibu. Sebelumnya Ibu pengurus inti juga, dan di periode ini alhamdulillah diamanah sebagai ketua. Nah ini memang seperti Cesa tahu ya, dosen tuh mana pernah libur gitu ya. Kesibukan dosen itu tidak hanya mengajar gitu ya. Mereka juga meneliti, mengabdi. Magang, membimbing KKN, PL gitu ya. Kapan mereka punya waktu untuk berorganisasi, tapi itu harus gitu. Betul. Untuk mendukung untuk mendukung peningkatan kompetensi mereka gitu.